Bab 2659, Binasa Bersama. Melihat ketiga orang itu tidak menunjukkan emosi apapun, pengendali Ameriso itu segera berkata, "Aku akan memberimu keuntungan 3 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, jika kalian punya permintaan lain, beritahu saja aku. Aku bisa memuaskan kalian. Lagi pula, kalian telah bekerja keras untuk menjalankan misi Ameriso kali ini. Kalian bertiga adalah pahlawan Ameriso kita. Anak dari Kyushu ini datang lagi untuk mencari kematian. Kalian bertiga harus membunuhnya, dan kemudian aku akan mengatur agar kalian beristirahat." Orang tua itu berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Mikael dan kedua orang lainnya, dan dia bahkan ingin berlutut dan memohon mereka untuk mengambil tindakan. Lagi pula, kekuatan yang ada di tangannya adalah semua tim elit itu, dan saat ini semua tim itu berada di luar gedung putih ini dan tidak tahu sama sekali tentang situasi di pihaknya. Sudah terlambat baginya untuk meminta bantuan. Lagi pula, ketiga orang itu, Mikael dan yang lainnya, berasal dari faksi mereka yang kuat dan prajurit terkuat yang hadir. Karena itu, ia menaruh semua harapannya pada Mikael dan dua orang lainnya. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Mikael dan dua orang lainnya telah dipaksa tunduk pada Jerry Yang? Jika sebelumnya, bahkan jika Mikael tahu bahwa pengendali Ameriso ingin membunuhnya, dia pasti akan membunuh Jerry Yang terlebih dahulu. Tetapi setelah mengetahui kekuatan Jerry Yang, bagaimana mungkin dia berani bersikap tidak hormat kepada Jerry Yang, apalagi membunuh Jerry yang mana itu hanyalah khayalan belaka. Dasar orang tua bodoh! Kenapa kamu tidak berlutut saat melihat Tuan Yang? Kamu bahkan berani berteriak padanya. Apa kamu pikir hidupmu terlalu panjang? Sekarang, kami di sini atas perintah Tuan Yang untuk memenggal kepalamu. Kamu tidak hanya ingin melukai kami bertiga, kamu bahkan ingin membunuh Tuan Yang. Kamu mencari kematian." Mikael dan dua orang lainnya dengan marah memarahi orang tua itu. Senyum di wajah lelaki tua itu tiba-tiba membeku. Pada saat ini, Jerry Yang duduk di kursi pertama, menjadi sedikit tidak sabar dan berkata kepada ketiga orang itu, "Mengapa kalian berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kalian tidak berani mengambil tindakan terhadap orang tua ini, maka aku akan melakukannya sendiri." Mendengar hal itu, Mikael dan dua orang lainnya menjadi ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tentu tahu bahwa begitu Jerry Yang secara pribadi mengurus lelaki tua dari Ameriso itu, pasti giliran mereka berikutnya. Mikael menyeka keringat di wajahnya, dan buru-buru berkata kepada Jerry Yang, Mulai sekarang, ayo mulai sekarang." Seketika mereka bertiga pun memperagakan jurusnya dan langsung tampil di hadapan sang pengendali Ameriso. Sang pengendali Ameriso tiba-tiba ketakutan dan seluruh tubuhnya membeku. Melihat serangan ketiga orang itu hendak menimpanya, ia pun langsung mengulurkan tangan dan mengambil saklar hitam yang sedari tadi dipegangnya. Ketika mereka bertiga melihat tombol hitam itu, mereka langsung menghentikan tangannya, ekspresi mereka menjadi serius, dan mereka tanpa sadar menatap Jerry Yang. Jelaslah bahwa ketiga orang ini sangat takut pada saklar hitam yang tampaknya kecil dan biasa ini. Ketakutan yang mereka rasakan ketika melihat tombol kecil ini tidak kalah dengan ketakutan yang mereka rasakan ketika melihat Jerry Yang. Pengendali Ameriso itu langsung mencibir, "Dasar bajingan, kalian mau mati. Kalian benar-benar mau menyerangku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ameriso mudah diganggu? Aku akui bahwa kekuatanku sendiri seperti semut di matamu, tetapi jangan lupakan apa yang aku kendalikan. Asalkan aku menekan tombol kecil ini dengan pelan, bukan hanya kamu dan aku saja, melainkan seluruh Ameriso, dan Kyushu, bahkan seluruh planet ini, akan hancur dalam sekejap. Jika kamu berani melangkah maju, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita semua akan binasa bersama." Bab 2660, Jangan Paksa Aku. Bahkan tanpa ancaman lelaki tua itu, Mikael dan dua orang lainnya sudah tercengang. Mikael dan dua orang lainnya tahu betul bahwa saklar hitam tak mencolok yang dipegang erat sang pengendali Ameriso di tangannya adalah senjata berteknologi tinggi tercanggih di dunia saat ini. Senjata ini juga merupakan senjata paling mengerikan di dunia.
Bahkan para prajurit ini sangat takut ketika melihatnya. Untuk senjata biasa, meskipun sangat mematikan, setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk menghindar. Tetapi jika tombol ini ditekan dan senjata diluncurkan, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri di seluruh planet ini, dan bahkan bintang ini akan menghilang dari alam semesta. Mikael dan dua orang lainnya memilih untuk tunduk pada Jerry yang justru karena mereka takut mati. Sekalipun semua orang mati bersama mereka, mereka tetap tidak ingin mati. Sang pengendali Ameriso melihat bahwa Mikael dan dua orang lainnya terkejut, dan ekspresi bangga tiba-tiba muncul di wajahnya. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, pergilah dari sini sekarang juga. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan aku akan tetap memberikan kalian apa yang telah kujanjikan sebelumnya. Jika kalian bersikeras mencari kematian, aku tidak dapat menjamin bahwa jari-jariku yang memegang saklar tidak akan gemetar. Orang ini cukup pintar. Sekalipun dia membuat Mikael dan dua orang lainnya ketakutan, dia tetap tidak berbalik melawan mereka sepenuhnya dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan mereka. Mikael dan dua orang lainnya merasa tidak berdaya. Mereka juga menginginkan ini. Sekalipun mereka khawatir lelaki tua itu akan mengingkari janjinya, tapi mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri darinya. Tetapi saat ini, Jerry yang sudah menandai mereka, kemanapun mereka lari mereka tidak akan bisa lepas dari genggaman Jerry yang. Akhirnya, Mikael memberanikan diri dan berkata kepada Jerry yang dengan hati-hati, Tuan Yang. Tuan Yang, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini, biarkan orang tua ini menyerahkan seluruh Ameriso kepadamu, dan biarkan dia hidup. Dua orang lainnya juga buru-buru menggema, Tuan Yang, sebenarnya, selama kita mengalahkan kekuatan Ameriso itu, orang tua ini hanyalah seekor semut. Tuan Yang, mohon pikir-pikir dulu. Kalau tidak, kita semua akan mati, dan bahkan Kyushu di belakangmu tidak akan bisa lolos dari kehancuran senjata itu. Segera setelah itu, para pemimpin puncak Ameriso yang hadir juga mulai membujuk Jerry Yang. Beberapa dari mereka langsung menyatakan sikapnya kepada Jerry Yang, mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan semua kendali di tangan mereka dan segera meninggalkan Ameriso. Bagaimanapun, menyelamatkan hidup adalah hal paling penting dibandingkan menyerahkan kekuasaan dan uang yang diperoleh. Tetapi, karena Jerry yang datang ke sini secara langsung hari ini, dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini hidup. Jerry yang tahu betul bahwa jika dia mengampuni nyawa orang-orang ini, itu seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan, yang akan sangat merugikan Kyushu di masa depan. Dia juga tidak takut dengan tombol yang ada di tangan pengontrol saat ini, kalau tidak, dia tidak akan datang langsung ke pintu. Jerry yang menatap dingin ke arah pengendali Ameriso dan para pejabat tinggi. Aku akan memberi kalian 1 menit terakhir untuk memikirkannya. Apakah kalian ingin melakukannya sendiri, atau ingin aku melakukannya? Kemudian, Jerry yang menatap Mikael dan dua orang lainnya lagi, jika kalian berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan menyerang kalian terlebih dahulu dan menghancurkan jiwa kalian. Mendengar kata-kata Jerry Yang, mereka bertiga hampir takut menangis, dan tiba-tiba mereka bahkan tidak berani bernapas. Pada saat ini, mereka sangat menyesal pergi ke pasukan kecil itu untuk melaksanakan misi, yang mengakibatkan nyawa mereka dipegang di tangan Jerry Yang. Orang tua dari Ameriso itu langsung murka. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jerry Yang tidak takut sama sekali ketika dia memegang kendali atas kelangsungan hidup seluruh planet. Dia tidak dapat mengetahui dari mana datangnya keyakinan Jerry Yang. Seketika, dia berteriak pada Jerry Yang, jangan keterlaluan, apakah menurutmu aku tidak berani menekan tombol ini? Bersambung.